Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang peranan statistik dalam penelitian. Ya, seperti diketahui bahwa di S3 ini terdapat mata kuliah statistik data science ya. Tentu tujuan dari adanya mata kuliah ini adalah untuk membekali para mahasiswa S3 ya di dalam eh, bagaimana nanti mengolah data penelitian, terutama penelitian kuantitatif dengan menggunakan statistik. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang peranan statistik dalam penelitian. Mungkin ini semacam review ya bagi Bapak-Bapak semua berkaitan dengan statistik ini. Yang pertama, statistik itu di dalam penelitian digunakan untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari populasi. Penelitian kuantitatif itu biasanya adalah penelitian yang dilakukan terhadap karakteristik dari atau parameter dari populasi. Tetapi karena biasanya populasi itu berukuran besar atau mungkin sangat besar, sehingga tidak memungkinkan kita melakukan penelitian terhadap semua anggota daripada populasi. Oleh karena itu, maka untuk penelitian kuantitatif, alternatif pelaksanaan penelitiannya yaitu bisa dilaksanakan terhadap anggota sampel. Sampel yang diambil dari populasi tentu harus representatif. Artinya bahwa sampel itu harus mewakili karakteristik daripada populasi. Oleh karena itu, di dalam pengambilan sampel itu harus memenuhi beberapa kaidah, ya, memenuhi aturan agar sifat representatifnya itu benar-benar ada di dalam sampel. Artinya karakter sampel itu dianggap mewakili karakter populasi. Salah satu cara di dalam menentukan anggota sampel itu bisa dengan menggunakan atau bisa dihitung dengan menggunakan statistik. Ada banyak cara menghitung sampel, ya, tekniknya itu banyak ya. Ada mulai dari simple random sampling, kemudian stratified random sampling, kemudian systemic random sampling, cluster dan random sampling, dan yang lainnya. Nah, itu tergantung kepada penelitian kita. Penelitian kita itu mau menentukan sampel berdasarkan apa? Apakah memang sampel diambil secara acak dari populasi yang ada, atau yang diambil itu berdasarkan klasternya, atau berdasarkan tujuannya, misalkan itu purposive random sampling, atau mungkin menggunakan suatu aturan penghitungan sampel, misalkan dengan menggunakan aturan Slavin dan lain-lain. Yang kedua, statistik itu juga digunakan dalam penelitian untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang baik itu semestinya sudah memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik. Apa itu reliabilitas dan validitas? Validitas itu menunjukkan keajegan atau kesahihan daripada instrumen yang kita gunakan di dalam penelitian. Artinya bahwa suatu instrumen yang digunakan itu benar-benar dapat mengukur apa yang memang mau diukur daripada penelitian. Misalkan jika kita ingin menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi
dari suatu subjek, misalkan atau siswa, maka harus kita menyiapkan instrumen itu benar-benar dapat menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa. Selanjutnya, instrumen itu juga harus reliable. Artinya reliable jika digunakan dimanapun juga, itu bisa mengukur juga apa yang semestinya diukur. Nah, jadi statistik ada beberapa cara untuk menguji validitas dan reliabilitas ya. Di antaranya variabel isi, variabel konstrak, variabel ramal ya, dan variabel lain validitas isi, validitas kontrak dan validitas lainnya. Nah, salah satu cara untuk menguji validitas dengan menggunakan statistik, misalkan dengan menggunakan korelasi dengan product moment, person, dan lain sebagainya. Tentu hasil pengujiannya itu nanti dibandingkan dengan kriteria validitas yang ada. Selanjutnya, statistik itu juga merupakan bisa digunakan sebagai teknik untuk menjadikan data sehingga data lebih komunikatif. Data yang komunikatif diantaranya adalah misalkan data disajikan dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram, atau dalam bentuk tabel, dan lain sebagainya. Tentu dengan menyajikan data dalam yang lebih komunikatif, data itu akan mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang selanjutnya, statistik di dalam penelitian itu digunakan sebagai alat analitis data dan menguji hipotesis. Untuk penelitian kuantitatif, biasanya ada hipotesis yang akan diuji, ya, diajukan di dalam penelitian. Nah, hipotesis itu nanti akan diuji dengan menggunakan statistik. Biasanya di dalam statistik, hipotesis itu disandingkan, ada hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu adalah hipotesis penelitian. Tetapi pengujian dengan menggunakan statistik yaitu menguji hipotesis nolnya. Jika hipotesis nol terbukti diterima, maka hipotesis alternatif atau hipotesis penelitian itu ditolak dan sebaliknya. Berikut adalah gambaran tentang proses penelitian dan statistik yang diperlukan. Ini mulai dari langkah penelitian, mulai dari masalah, kemudian teori, sampel, tadi di sini diperlukan statistik. Mengumpulkan data perlu statistik, menyajikan data perlu statistik, terus saja sampai dengan menganalisis data. Pembahasan, nah nanti baru diakhiri dengan pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya ada macam-macam statistik yang mungkin sudah dikenal oleh Bapak dan Ibu semuanya. Itu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial, serta statistik parametris dan statistik non-parametris. Statistik deskriptif menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, tapi tidak untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sementara statistik inferensial untuk menganalisis data sampel yang hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi di mana sampel diambil. Selanjutnya, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, ini gambaran singkat dari yang tadi. Ya. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di dalam statistik, biasanya suka terjadi beberapa tipe-tipe kesalahan di dalam statistik. Yaitu yang pertama, kesalahan karena pemilihan sampel, kesalahan sistematis. Kesalahan karena pemilihan sampel itu bisa terdiri dari kesalahan kerangka sampelnya, kemudian yang kedua kesalahan unit sampel, dan ketiga kesalahan pemilihan sampel secara acak. Sementara kesalahan sistematis itu kesalahan responden dan kesalahan administratif, ya.
Kemudian selanjutnya di sini ada kesalahan administratif, itu ada kesalahan pemrosesan data, kesalahan pewawancara, atau mungkin kecurangan dari pewawancara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang perlu diperhatikan di dalam statistik itu berkaitan dengan tipe daripada data. Paling tidak ada dua tipe data besar. Yang pertama, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif itu ada dua tipe data, yaitu data nominal dan ordinal. Data nominal itu data eh, yang pemisahannya jelas, ya, misalkan pria, wanita, mungkin pendidikan, ya, pendidikan itu juga mungkin bisa dibedakan. Ordinal itu data berdasarkan urutan. Dan biasanya untuk data kuantitatif lain itu data interval dan data rasional. Misalkan data IPK, data nilai belajar, ya, itu termasuk ke dalam data interval dan data rasional. Bapak dan Ibu, selanjutnya pemilihan metode statistik itu dipengaruhi paling tidak oleh 3 faktor utama. Yang pertama, tujuan studinya. Yang kedua, jumlah variabel yang diteliti. Yang ketiga, skala pengukuran yang digunakan. Ya, itu yang menentukan penggunaan statistik. Nah, kemudian bagaimana dengan tujuan pemasalahnya, ya, tujuan dari permasalahannya. Biasanya untuk penggunaan statistik ini biasanya terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, mendeskripsikan populasi yang tunggal. Yang kedua, membandingkan dua populasi. Yang ketiga, membandingkan dua atau lebih populasi. Yang keempat, menganalisis hubungan antara dua variabel. Yang kelima, menganalisis hubungan lebih dari dua variabel. Nah, ini biasanya berkaitan dengan statistik digunakan pada penelitian-penelitian yang 5 jenis ini. Nah, ini adalah deskripsi dari single population, ya. Jadi di sini ada beberapa aturan. Misalkan ditanya dulu apakah skala datanya apakah ordinal. Jika ordinal maka tidak tercover. Jika nominal maka lihat dulu jumlah kategorinya. Jika 2 maka gunakan uji Z atau uji tau. Jika 2 atau lebih maka gunakan C kuadrat. Selanjutnya jika skala datanya interval atau rasio, maka lihat dulu tipe ukuran deskriptifnya. Apakah variability-nya ada, maka gunakan C kuadrat atau tau. Jika berdasarkan lokasi, lihat dulu sigmanya bagaimana, apakah sigma diketahui. Jika sigma diketahui, maka gunakan uji Z test atau uji mu. Jika tidak, maka digunakan uji test. Nah, demikian materi pertama yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.